Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Jemaat GBI Karet Kuningan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Semuanya baik? Ya. Mungkin kita tahu kemarin tuh Jakarta banjir ya. Mungkin beberapa Bapak Ibu ngalamin kebanjiran. Tapi tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Baik, dimanapun Bapak Ibu berada, kita jumpa kembali di dalam ibadah online GBI Karet Kuningan. Dan hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu bisa mempersiapkan perlengkapan untuk perjamuan kudus. Ya, baik itu roti atau biskuit atau sirup atau teh. Ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko. Ya. Dan berapapun kita yang sudah bergabung, kita akan memulai ibadah hari ini Bapak Ibu. Baik, sebelum memulai Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur 91. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, saatnya kita masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan yang terbaik. Kita menyenangkan Tuhan dengan nyanyian pujian pengagungan kita. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap kita semua dalam kondisi baik dan diberkati Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami yang mengasihi Engkau Tuhan, kami rindu menyembah-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami dimanapun kami ada, di rumah kami masing-masing Tuhan, bersama keluarga kami. Tuhan, Engkau melawat kami, dan dimanapun kami ada saat ini, mungkin kami ada di pekerjaan kami, Tuhan melawat kami. Terima kasih Bapa, karena janji-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat selamanya. Di dalam nama Yesus, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkatiku, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, Yesus. Haleluya. Percaya Tuhan, Engkau sanggup menjaga hidup. Firman-Mu berkata bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi kami ya Tuhan, biji matamu.
umat pilihan-Mu ya Tuhan, yang Kau kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memelihara hidup kami sampai hari ini kami boleh ada. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah, semua karena penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, betapa hati kami terus mengucap syukur, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, satu hal kami mau tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan baik, Tuhan sangat baik, dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari nyanyikan sama-sama, katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari-hari menghadapi persoalan. Mari sandarkan pengharapan kita kepada Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya bahwa Tuhan setia. Kasih Tuhan, haleluya.
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak Ibu saja katakan, segala amin Tuhan, di dalam Dia kekuatan Tuhan Yesus. Dia sahabat yang setia. Percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya, Tuhan setia. Oh, Tuhan Kau setia. Kau tetap setia. Oh, bagimulah sembah. Kita bala-bala-bala. Yes Lord, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Alabasir, alabasana, alabasur, alabasana. Sembah Engkau Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau hadir dalam pujian penyembahan kami. Engkau bertata Tuhan, Kau hadir di rumah kami. Engkau menjamah kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah kami ya Tuhan. Engkau menjamah sakit kami, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Engkau menjamah Tuhan ketakutan kami ya Tuhan. Engkau berikan menjadi sukacita bagi kami ya Tuhan. Yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Karena kami percaya ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami berharap, percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan naikkan doa-doa kami. Urapi kami Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa, buat kota, buat daerah kami, buat pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Puji nama-Mu. Mari terus berbahasa roh, terus berbahasa roh, terus berbahasa roh. Umat Tuhan di rumah-rumah berbahasa roh. Ora papa 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 papa. Ora papa 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 ralaya 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 ralaya. Ora papa 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 terus berbahasa roh. Ora ralaba 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 ralaba. Kami tahu saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus di dalam ibadah online ini hadirat-Mu turun atas kami, atas umat-Mu, atas jemaat-Mu, atas setiap kami. Kami tahu Tuhan Roh Kudus sedang melawat, Roh Kudus sedang melanda kami semua. Hadirat-Mu yang menyembuhkan itu Tuhan, memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, membangkitkan iman kami. Kami percaya Roh Kudus sedang beroperasi, Roh Kudus sedang bergerak. Terima kasih Tuhan, melawat rumah demi rumah, melawat pribadi lepas pribadi, melawat keluarga demi keluarga, menyembuhkan, membangkitkan, menguatkan. Terima kasih kami bisa beribadah online karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak dibatasi oleh internet, Kau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan.
Engkau tetap sama Tuhan Yesus. Dulu Engkau membangkitkan orang mati, dulu menyembuhkan orang kusta, dulu membangkitkan Tuhan Yesus iman yang lemah, dulu Tuhan Yesus membukakan mata yang buta, dan sekarang pun Engkau tetap sama Tuhan. Engkau sedang bekerja Tuhan, Engkau sedang bergerak Tuhan, dari rumah ke rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu juga Tuhan Yesus yang melingkupi bangsa kami Indonesia. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi Indonesia. Hadirat-Mu Tuhan yang menyembuhkan Indonesia ya Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia Tuhan ada di dalam pertolongan-Mu, ada di dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan, pasti diberkati ya Tuhan, pasti melewati Tuhan masa-masa pandemi ini Tuhan. Indonesia pasti Engkau tolong Tuhan untuk mengatasi masalah pandemi ini Tuhan, karena Engkau sayang kepada bangsa kami Tuhan. Indonesia Engkau akan pulihkan dari krisis Tuhan. Kami percaya karena gereja-Mu bersatu hati, gereja-Mu menyembah, gereja-Mu berdoa Tuhan Yesus, dan doa syafaat umat-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Doa syafaat melingkupi bangsa kami Tuhan, menudungi bangsa kami Tuhan dari kuasa kegelapan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan melindungi Indonesia, tangan Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia, berkati presidennya, berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati penduduknya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami DKI Jakarta Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan lawat Jakarta, Tuhan lawat Jakarta, Tuhan lawat Jakarta, Tuhan lawat Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, Jakarta Tuhan sedang mengalami banjir ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, derai air mata Tuhan. Bahkan mungkin sebagian dari anak-anak-Mu juga mengalami ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, tolonglah berikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan bagi Pak Anies, Tuhan Gubernur kami Tuhan. Untuk Tuhan Yesus mendapatkan solusi untuk mengatasi banjir ini dengan segera, dengan secepatnya ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, beri kekuatan Tuhan bagi yang mengalaminya ya Tuhan, beri kekuatan ya Tuhan, beri penghiburan ya Tuhan. Oh Tuhan, berkati kota kami ini Tuhan, di kota yang penuh damai Tuhan, kota yang penuh sejahtera, kota yang makmur ya Tuhan, penduduknya orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami juga bawa dalam doa kami untuk daerah tercinta kami, daerah Karet Kuningan ini Tuhan. Berkati, kami lepaskan berkat untuk Karet Kuningan. Berkatilah Engkau Karet Kuningan, Engkau makmur, Engkau dahsyat, Engkau kudus, penduduknya orang-orang benar, cinta Tuhan, penuh kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tolak Tuhan COVID, kami tolak dari Karet Kuningan Tuhan. Berkati Karet Kuningan Tuhan, berkati Karet Kuningan Tuhan, penuhi dengan damai, penuhi dengan keamanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Mari kita berdoa untuk gembala sidang kita, hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoroto Raharjo. Kami bersyukur hamba-Mu Tuhan diberikan umur yang panjang Tuhan. Oh Tuhan, hari ini Tuhan ulang tahun yang ke-72 Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak rohani kami Tuhan. Ya percaya bukan hanya Bapak rohani bagi gereja kami Tuhan digembalakan, tapi juga menjadi Bapa Pentakos yang ketiga, Bapa bagi bangsa-bangsa Tuhan. Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan, untuk menyuarakan kenabian, untuk menyuarakan suara kerasulan ya Tuhan, yang diurapi Tuhan dengan tanderan mujizat ya Tuhan, dan Engkau menggenapi Tuhan setiap pernyataan, setiap perkataannya Tuhan, yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan, Kau berikan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, bukan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan Tuhan Yesus dapat menjamah kami Tuhan umat-Mu, menguatkan kami Tuhan, menyembuhkan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus akan memimpin perjamuan kudus. Tuhan pimpin Tuhan, tubuh dan darah Yesus ini akan menyatu dalam tubuh jiwa roh kami, dan akan mengubah kami menjadi kuat, menjadi serupa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Karayon Satwa Bapak
Pendeta James Sela Pranoto Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan, Engkau memberi kekuatan Tuhan untuk memimpin Rayon 1 Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau perlindungan-Mu sempurna, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan dicurahkan atas hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu dan keluarga besarnya Tuhan. Pakai menjadi alat-Mu untuk penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan. Terima kasih kami juga bawa dalam doa untuk gembala kami, gembala GBK Karet Kuning hamba-Mu Pario Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau tuntun hamba-Mu Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir, yang terdahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Khususnya untuk menggembalakan GBK Karet Kuning ini. Supaya Tuhan Yesus, umat-Mu Tuhan Yesus masuk dalam kelimpahannya Tuhan. Masuk dalam kemenangannya Tuhan. Masuk dalam penuaian Tuhan. Masuk dalam pengangkatannya Tuhan. Pakai hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Lindungi Tuhan hamba-Mu, istri dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala-gembalaku Tuhan. Pakai gembala-gembalaku Tuhan. Urapi ya Tuhan. Pakai gembala-gembalaku Tuhan. Bangkitkan gembala-gembalaku. Bangkitkan Tuhan gembala-gembalaku. Bangkitkan Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus 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 ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat GBK Karet Kuningan yang kami kasih Tuhan. Yang sekarang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami lepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat sentosa, kesehatan ilahi turun atas jemaat-Mu, umat-Mu ini Tuhan Yesus. Urapi Tuhan umat-Mu ini Tuhan. Kuatkan ya Tuhan. Engkau yang memberi makan, minum, pakai ya Tuhan. Engkau yang melindungi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Yesus Kau hadir dalam ibadah online ini. Terus Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu masih bersukacita dalam Tuhan. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita boleh berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Biar Tuhan kita selalu kita muliakan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai Bapak Ibu buat Tuhan kita. Tadi kita ingatkan kembali buat Bapak Ibu semua jemaat, boleh dipersiapkan untuk perjamuannya nanti supaya tidak tergesa-gesa, dan langsung bersedia. Oke, kita akan muji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Allah yang bangkit atas hidup kita telah memberikan kita kemenangan. Mari bersama-sama nyatakan kebangkitan Tuhan. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Angkat tanganmu, katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Yes.
Haleluya. Lebih lagi kami bersorak-sorai buat Tuhan kami yang dahsyat. Katakan Yesus. Kau Tuhan kami yang hebat. Engkau Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Kami naikkan sorak-sorak kami buat Engkau ya Tuhan. Katakan yes, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan amin. Surga bumi bersorak. Sama-sama katakan lebih lagi. Kau Allah yang hidup. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bersorak-sorak buat Allah kita. Kau Allah kami yang hebat. Pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Katakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku yang menang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Surga bumi bersorak-sorak ya Tuhan. Kuasa iblis dikalahkan. Katakan amin. Puji hormat hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Secara bersama-sama kita bisa baca di depan layar kita. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya, yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14 yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas, yang akan masuk surga.
segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas." Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi. Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa. Maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani, yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah,
kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka, bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur,
pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada 3. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami, memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa, setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan,
Dia cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Ralaba syaragana mata karabaya ralaba laba laba. Oh, rialala bala 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 bala. Oh, rialala bala 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 bala. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau melakukan, ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas, ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Bapak berdoa, setiap anak-anak-Mu menjadi orang yang berintegritas. Bapak, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kami berdoa, tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Yesus. Terima kasih. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun, supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Bapa terima kasih, layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
mengangkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, oh rabala-bala-bala, kami bersyukur. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah ya, shalom Bapak Ibu. Baik, sebentar. Bacakan pengumuman untuk ibadah hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotro Harjo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata nama GBI Karet Kuningan, dengan nomor rekening di bawah ini atas nama Reni Tanuwijaya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer atau struk jika transfer melalui ATM dan screenshot jika melalui M-Banking. Ibadah minggu depan, tanggal 28 Februari, Bapak Ibu, seperti biasa jam 10 akan dilakukan secara online dengan link dan password yang sama, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Karet Kuningan. Baik, kita akan akhiri ibadah. Sebelumnya kita menyanyikan lagu doa berkat, Bapak Ibu.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.